Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat X-Farm dimanapun sahabatku berada. Gimana kabarnya pagi ini di hari Sabtu yang cukup mendung ini, terutama di daerah Banten. Setelah minggu kemarin sempat sekitar 5 hari panas, terus sekarang cuaca berubah lagi menjadi dingin, sehingga kabar ayam-ayam rawatan kita fluktuatif dari kesehatannya. Jadi ada beberapa kasus ngorok dan ada beberapa juga kasus tidak turun teli. Itu semua tentu tidak menyurutkan semangat kita untuk selalu fight, artinya selalu semangat dalam menjalani profesi hobi kita. Yang ngorok ya cepat ditangani agar cepat sembuh, terus yang tidak turun telih juga cepat ditangani agar cepat sembuh. Insya Allah nanti dalam beberapa hari ke depan saya akan buat konten bagaimana menangani ayam ngorok agar cepat sembuh, terus menganalisa akar penyebabnya, terus bagaimana obatnya, karena memang ngorok itu berbagai macam ya jenisnya. Artinya ngorok karena pancaroba atau perubahan cuaca itu berbeda ketika ngorok karena memang ada luka di dalamnya. Itu berbeda penanganannya. Yang tidak turun telih pun juga sama, tidak turun telih karena stres, tidak turun telih karena habis ngadu, maupun tidak turun telih karena memang cuaca. Itu juga berbeda penanganannya, karena memang ketika kita diagnosis itu penyebab ayam sakit itu lebih besarnya karena stres menerima cuaca, stres menerima rasa sakit, stres menerima habis berbenturan atau kena pukul musuhnya. Baik sobatku, selanjutnya saya tawarin sobatku ngopi karena memang ini jam ngopi. Kopi saya kopi cap kapal api itu. Kenapa saya pilih kapal api? Karena memang kopi tersebut praktis, jadi tinggal seduh. Tidak ada cerita salah kebanyakan gula atau kurang gula. Sahabatku, pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing atau berbagi cerita. Bukan cerita juga, berbagi trik bagaimana caranya ayam muda kita agar cepat menjadi ayam juara. Jadi saya akan ceritakan kronologinya, dimulai dari breedingnya atau dimulai dari pemacekannya atau perkawinannya sampai pembesarannya sampai ke kenapa ayam itu masih begitu muda tapi sudah kuat dan sering menangan. Baik, untuk masalah breeding juga mungkin lebih spesifik, suatu saat juga akan saya buat kontennya buat sahabatku semua, bagaimana breeding yang baik menurut X-Farm ya, bukan breeding terbaik tapi breeding yang baik menurut X-Farm atau perjodohan yang baik menurut X-Farm. Bisa saya ambil contoh ayam X-Farm yang kali ini X-Farm kasih nama si jantung karena memang latar belakang dikasih nama si jantung ini, ayam ini pukulnya itu gedor di pundak musuhnya, sehingga harapan saya itu ayam itu begitu mukul ke bagian pundak musuh itu tembus sampai ke jantung rasanya, sehingga mental lawan akan cepat surut ciut dan akhirnya kabur. Dan ternyata nama itu cocok sekali dikasih nama si jantung. Jadi ceritanya ayam ini jenisnya Pama. Jadi pacaknya Pama, terus biangnya Pama, pacaknya Pama Super Jalu. Jadi biangnya Pama pukul, pacaknya Pama Super Jalu. Jadi ukuran ayam ini kecil, ukuran 3. Tapi karena memang di konten sebelumnya saya sudah sebutkan bahwasanya bagaimana trik membesarkan anak ayam agar ukurannya lebih besar dari indukannya. Jadi ayam ini ukuran badannya sama dengan bapaknya, tapi dia lebih tinggi. Nah, singkat cerita, setelah perjodohan tersebut, ayam dari kecil memang sudah kita program, kita rencanakan bagaimana ayam ini di usia 7 bulan itu perototanya sudah bagus gitu ya.
Ayam kita kasih pola makan yang baik sesuai dengan standar, kasih pola makannya full kita kasih pur buatan pabrik sesuai dengan speknya. Jadi ketika ada pakan yang umur 0 sampai 1 bulan, 1 sampai 3 bulan, 3 4 bulan, terus 4 sampai 7 bulan kita full kasih ayam pakan buatan pabrik, karena saya lebih percaya pakan buatan pabrik itu memang sudah diformulasikan untuk masa-masa pertumbuhan ayam. Jadi ketika ayam umur 3 bulan terus kita kasih pakan buatan pabrik yang memang spesifikasinya untuk umur 3 bulan, pabrik atau itu lebih banyak tenaga ahli yang bisa menganalisa bagaimana kebutuhan proteinnya, kebutuhan karbohidratnya, terus kebutuhan nutrisi yang lain seperti kayak kalsium, magnesium dan sebagainya. Sehingga saya lebih percaya ke pabrik itu. Nah, yang beda karena itu sudah direncanakan, kita Expam sendiri merencanakan si ayam ini kita budidaya semi intensif. Artinya makan kita kasih full buatan pabrik, tapi ayam itu kita umbar bebas di lapangan. Artinya kita umbar bebas di lapangan, dia masih diurus induknya sampai dipisah sendiri sama induknya. Terus dia makan rumput-rumput, makan grit di situ. Terus kita kasih vitamin juga, terus kita kasih pakan buatan pabrik juga, sehingga tumbuh kembangnya ayam itu selalu sehat. Ya jelas kalau misalkan program vaksinasi itu memang sudah nggak urus diulas ya sob ya, karena memang itu syarat mutlak ketika kita membesarkan ayam. Jadi vaksinasi kita ikuti sesuai dengan anjurannya. Kita usahakan ayam tersebut sehat, kita kasih makanan yang baik, kita kasih mereka kebebasan untuk bergerak, lari, terus memilih gritnya untuk membantu pencernaannya, memilih daun untuk membantu menyuplai kekurangan nutrisinya. Karena ayam itu selain punya naluri alami yang dirasakan di tubuhnya, kayak kita misalkan kayak pegel di kanan ya harus dikerok atau harus dibalsem, ketika kita lapar harus makan, ketika kita haus harus minum. Ayam juga sama, dia punya rasa. Ketika memang ada sesuatu yang kurang di tubuhnya, dia cenderung secara naluri akan mencari. Nah, itu kekuasaan Tuhan di situ. Baik sob, singkat cerita ayam ini sudah umur 5 atau 6 bulan. Jadi bulunya sudah mulai rongsok itu bahasa kitanya sudah mulai diganti dengan bulu jago. Jadi sudah posisi enak. Ayam ini terus nggak pernah namanya ayam ini kita box sama sekali. Dia diamnya di umbaran, di tangringan, terus dia setiap hari keluar bebas, terus dibully sama yang gede juga. Cuma tetap nomor satu kita perhatikan kesehatan sama pakannya. Nah, singkat cerita, si jantung ini dia 6 bersaudara, cewek 3, cowok 3. Nah, singkat cerita, begitu mereka sudah mulai umur 7 bulan, di kandang tersebut, di kandang itu si jantung ini tidak berani ayam, karena memang dari kecilnya sudah melihat jago, sudah melihat itu nggak berani ayam itu. Tapi si jantung ini sudah mulai berani sama biang dan sebagainya, karena secara biologi, secara fisik mereka sudah hampir beres bulu. Jadi tinggal nuain buntut sedikit, nuain bulu yang di leher sedikit, sayap sudah selesai. Nah, itu begitu si jantung ini mulai berani, ayam itu bukan kita box, bukan, tapi kita pisahkan kandang di area yang mereka tidak kenal, lalu langsung kita rawat. Jadi pertama kali kita kasih obat cacing, takutnya memang dia cacingan, obat cacing. Terus kita mulai pandi jemur. Setelah pandi jemur selang 1 minggu, kita langsung gebrak. Ternyata memang luar biasa. Jadi kebanyakan ayam muda ketika digebrak itu dia ototnya lemas, terus hanya kuat beberapa menit pukul bagusnya. Si jantung ini tidak. Si jantung ini begitu digebrak 1 ronde pukulnya masih bagus.
gebrakan pertama itu pukulnya masih bagus, terus bakat powernya bagus. Nah setelah itu si jantung kita kasih obat vitamin untuk stresnya. Setelah habis gebrak kita kasih vita stres, terus kita kasih perubahan makanan bertahap gitu ya. Yang tadinya memang masih pur jago gitu ya, kita sudah mulai kasih gabah untuk mengeringkan badannya. Terus kita kasih nutrisi tambahan kayak multivitamin dan sebagainya, tapi memang dosisnya masih dosis penyesuaian. Singkat cerita, selang 1 minggu si jantung ini kita gebrak ulang. Mangga Bu. Si jantung ini kita gebrak ulang. Singkat cerita, setelah kita gebrak ulang, perkembangannya juga luar biasa karena ayam ini secara pertumbuhan tidak ada masalah sama sekali. Jadi begitu sudah mulai kita pada jemur, kita gebrak 1 minggu, kita gebrak lagi, si jantung mampu membuat musuhnya yang ukurannya lebih tua itu jatuh karena dipukul pundaknya. Karena kita yakin sama daya gedornya, kita yakin dengan kualitas pukulannya, kita sudah yakin dengan tulangannya yang memang ditempa dari kecil itu untuk keras gitu ya, dari kecilnya umbaran, terus tidurnya juga di pelangkringan dan sebagainya. Setelah 2 kali gebrak, dari Jumat setelah 1 minggu itu datanglah temen pengen ngajak sombokan melihat ayam mudanya. Ukurannya lebih kecil memang musuhnya si jantung ini, cuma sudah biasa berendam. Mungkin musuhnya ini belum punya gelar tapi sudah ngisi badannya, tapi lebih kecil. Nah analisa kita dengan kondisi tubuh yang sekecil itu, walaupun ngisi gitu ya, kalau dihantam dengan kekuatan pukul si jantung ini, tapi kira akan rubuh. Dan benar adanya di 1 ronde airan kedua itu jalan 10 menit itu musuhnya sudah dipukul jatuh, bangun sudah semboyongan, jadi TKO. Akhirnya diangkat sama yang punyanya. Dan sampai sekarang musuh si jantung itu prestasinya juga melebihi si jantung, malah melebihi si jantung dalam artian karena memang musuhnya ini umurnya lebih tua gitu ya. Musuh si jantung ini sudah 5 kali ngadu. 1 kali ngadu pertama kalah sama jantung, sisanya 4 kali menang terus. Nah setelah itu si jantung akhirnya istirahat sekitar 2 minggu. 2 minggu itu usianya juga waktu itu baru 8 bulan lebih sedikit. Jalurnya juga sampai sekarang, sampai hari ini pun belum disetik karena jalurnya masih pendek. Itu tipe ayam pukul, jadi ketika ngadu juga jalurnya sering terbentur dan sebagainya, dan emang agak susah panjang. Jalurnya masih pendek, masih bulat. Nah si jantung ini ada yang datang lagi ke Expam bawa ayam yang sudah mungkin usianya sudah menang 1 kali, terus ukurannya juga lebih besar gitu, cuma memang jalurnya tidak ada. Ayam tipe ayam pukul musuhnya itu, cuma karena kita sudah biasa memprediksi ya, oh ayam ini tipe depan, nah itu maunya si jantung banget. Singkat cerita akhirnya ngadu lagi di kandang kami di Expam. Itu ayam kuat cuma 2 ronde. Di airan ketiga itu musuhnya tidak menerusin karena memang ayamnya kondisinya sudah berdirinya susah. Padahal tulangannya lebih bagus, lebih kasar, terus umur pengalaman sudah lebih bagus, pukul bagus gitu ya. Jatuh juga sama si jantung. Jatuh. Nah minggu kemarin sekitar 2 minggu yang lalu kita bawa ke kalangan. Gelanggar jalu, jadi musuhnya lebih kecil sedikit tapi jalunya sudah tajam sekitar 2 cm, jadi lagi ganas-ganasnya jalunya tersebut. Cuma kuat 1 ronde 10 menit karena si jantung ini ayam muda, tapi karena memang pola pemeliharaan yang terencana, kita yakin juga dengan bloodline-nya, akhirnya si jantung ini berprestasi di usia muda gitu.
ngelawan jalu pun ngelawan ayam jalu pun berani karena speednya bagus, pukulnya, daya gedornya tinggi, ayamnya tinggi, gaya gedornya tinggi, speednya luar biasa cepat. Jadi ketika kita temukan lawan dengan prediksi yang kurang speed dan sebagainya, jantung ini mau jalu mau gimana berani aja. Jadi catatannya sob, trik untuk agar ayam muda kita cepat menjadi ayam juara, ya catatannya nomor 1, pastikan bahwasanya ayam tersebut di masa tumbuh kembangnya jangan sakit-sakitan. Terus keduanya, pastikan bloodline-nya, kita maunya ayam seperti apa. Yang tadi seperti saya bilang, perjodohannya itu biangnya ayam pukul, bapaknya ayam speed gitu ya. Dan itu dapat semua, jadi pukulnya bagus, speednya bagus. Terus kasih budidaya semi intensif, artinya biarkan dia itu bergerak leluasa dari kecil sampai remaja sampai dewasa gitu, bergerak leluasa sampai siap adu. Biarkan dia mencari gritnya, biarkan dia tuh mencari pakan tambahannya, tapi jangan lupa perhatikan nutrisinya, asupan makanannya, dari vitaminnya, terus pakan yang terbaik buat dia, yang memang diformulasikan khusus untuk ayam sesuai dengan tingkatan umurnya. Pastikan kesehatannya dijaga. Insya Allah ketika masa ayam tersebut diaduin, dia lebih siap ketimbang ayam yang memang dibok dengan pakan yang kita rekayasa sendiri, yang belum jelas formulasinya, seperti itu. Ya sob, tak pikir memang durasinya sudah panjang, sudah 17 menit lebih saya bicara. Sekali lagi saya mohon maaf ke para senior yang kebetulan numpang lewat di konten saya ini. Bukan maksud saya untuk menggurui, ini hanya sharing. Saya menceritakan apa yang saya lakukan sesuai dengan fakta di lapangan, bahwasanya mencetak ayam juara itu harus direncanakan, bukan instan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.